wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha.
Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Mangawiyani teh 10 C2 Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tidak akan pernah tughniya, cukup, arti asal tughniya maksudnya cukup untuk menyelamatkan anhum dari mereka, amwaluhum harta mereka, wala auladuhum juga tidak keturunan mereka, minallahi dari Allah, syai'an sedikit pun tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari siksa Allah sedikit pun. Wa ulaika, dan itulah hum mereka, waqudu bahan bakar, suluh kayu bakar, annar api. Kalau sigohnya faul itu artinya alat, kayak tohur pembersih, wadu alat buat wudu air maksudnya, beda dengan wudu. Waqud wukud itu kan nyala api, waqud yang menyalakan bahan bakar. Kadabi seperti keadaan, dakbun itu artinya kata Ibnu Abbas kasoni'i ali fir'aun, kasunnati ali fir'aun, kafi'li kashibhi wal alfad mutaqaribah seperti yang sudah terjadi, seperti sunnah, seperti siksa yang diturunkan kepada ali Fir'aun.
Adabu itu artinya as-sun'u al-halu as-sya'nu wal amru wal adah. As-sun'u itu perbuatan, al-hal keadaan, as-sya'nu urusan, al-amru perkara, al-adah kebiasaan. Kurang lebih bikada bi ali fir'aun, seperti yang sudah terjadi pada bala tentara Fir'aun dan konco-konconya dan pendukung-pendukungnya, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Ada kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, ya, banyak, kaum Madian. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhahum, lalu menyiksa mereka Allah bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah maha keras siksaannya. Qul, katakan, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, satughlabuna, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna, dan kalian akan dikumpulkan, ila jahannam, pada neraka jahannam, wa bi'sa, dan sungguh jelek, al-mihad, tempat kembali. Qad, sungguh, kana, telah ada, lakum, bagi kalian, ayatun, bukti, fi fiataini, pada dua pasukan, iltaqota, yang telah bertemu, telah bertarung, maksudnya dalam perang Badar. Jadi ayat surat Ali Imran turunnya sesudah perang Badar. Dan nanti yang bagian juz keempatnya itu terkait perang Uhud, berarti kurang lebih tahun 23 Hijriah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu pasukan berperang di jalan Allah, wa ukhra, dan satu pasukannya lagi kafirah, kafir. Ya rawnahum, mereka orang-orang kafir melihat mereka pasukan mukmin, mithlaihim, dua kali lipat daripada mereka, ro'ya, tapi dengan ro'yun, al-ain, mata. Ada ro'yun, ada ru'yatun. Kalau ro'yun mah bukan melihat dengan mata, kalau ru'yah melihat dengan mata. Ini bukan ru'yatal ain. Kalau ru'yatal ain mah ningali bungkeulekan, tapi ru'yal ain, jadi kelihatannya seolah-olah pasukan kaum muslimin itu ada dua kali lipat, padahal terbalik ya. Jumlah pasukan kaum muslimin dalam perang Badar itu 315 orang, sedangkan orang kafir itu 900 sampai 1000 orang. Itu terkait pertanyaan Rasul kepada mata-mata, disuruh memata-matai kan. Dihitung hiji-hiji mual mungkin. Kata Rasul, dalam satu hari mereka menyembelih berapa ekor unta? 9 sampai 10. Kalau begitu berarti jumlahnya 900 sampai 1000 ya, satu hari dipencitna sapi atau unta 9 sampai 10. Jadi satu sapi, satu unta itu patokannya buat 100 orang. Diurang ke sabaraha urang sapi ya. Nah itu mustahiknya, bukan sahamnya. Kalau saham 7.
Jadi kelihatannya 2 kali lipat, padahal justru jumlah yang 2 kali lipat itu orang kafir. Wallahu, dan Allah yu'ayyidu, akan menguatkan binasrihi, dengan pertolongannya, mayyasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, dalam hal tersebut, la ibrotan, betul-betul jadi ibrah. Ibrah itu kata para ulama arti asalnya menyeberang. Jadi kita harus menyeberang untuk mengambil pelajaran. Kan ibrah itu pelajaran tafakur. Kalau kita tidak menyeberang, tidak mampu mengambil pelajaran, hanya berkutat dalam teks ayat, tidak menyeberang kepada konteksnya, hanya berkutat pada zahir ayat, tidak menyeberang pada hakikatnya, mual boga, mual bisa ngambil ibrah. Makanya liulil absor, bagi orang yang memiliki absor, pandangan yang jauh, pandangan yang mampu menyeberang. Ulil absor, ada juga ulil albab. Kalau albab ke hati, kalau absor ke pandangan. Pandangan ujung-ujungnya ke pikiran, hati juga ujung-ujungnya ke pikiran, perenungan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa orang kafir pasti kalah. Dan kalaupun belum kalah, bukan berarti pasti menang, tetap pasti kalah. Dan kita dituntut oleh Allah untuk menjadi ulil absor. Mengapa orang kafir belum kalah? Mengapa orang Islam belum menang? Karena dalam ayat-ayat ini jelas, meski orang kafir itu secara kasat mata pasti unggul dari segi harta, unggul dari segi keturunan, maksudnya kalau sekarang jumlah mayoritas kan lo bakene kafir ya dibanding orang Islam. Kekayaan adanya di orang-orang kafir. Zaman dulu juga begitu. Makanya lang tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Tapi itu semua tidak akan cukup menyelamatkan mereka baik di dunia ataupun di akhirat, minallahi syai'an itu. Dan bagi orang Islam yang belum merasakan binasanya orang-orang kafir, keburu wafat sebelum orang kafir kalah, bukan berarti ayat-ayat ini tidak berlaku, karena finalnya wa ulaika hum waqudun nar. Jadi kalaupun orang kafir hari ini masih jaya, tetap nanti ujung-ujungnya wa ulaika hum waqudun nar. Tapi tetap ya orang-orang Islam harus ulil absor. Kenapa? Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Fir'aun dan konco-konconya, ada Korun, ada Haman, juga bala tentaranya, umat-umat sebelumnya semuanya kalah. Kalahnya sejak di dunia. Kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Yang kedua, contoh konkret yaitu yang sudah terjadi pada perang Badar.
Meskipun jumlah orang kafir secara jumlah lebih mayoritas, kemudian secara harta lebih banyak, ya. Bahkan perang Badar itu kan diwajibkan semua yang ikut perang Badar bawa hartanya. Jadi orang kafir itu kalau perang semua hartanya harus dibawa, emas terutama, ternak bawa kabeh agar tidak punya pikiran kabur. Jadi punya pikirannya menyelamatkan diri dan harta. Jadi secara harta lebih banyak, tapi pada kenyataannya mereka kemudian binasa. Nah itu ayatun, jadi bukti. Maka kalau kemudian orang kafir hari ini belum kalah, ini kembali ke ayat-ayat yang lain. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq fayadmaghuhu yaqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fayaj'aluhu zahiqa. Ya. Itu di surat Al-Anbiya. Katakanlah Allah melempar dengan al-haq atas batil lalu menelan batil tersebut. Ya. Jadi masalahnya adalah karena orang kafirnya, karena orang Islamnya belum melemparkan al-haq, karena orang Islamnya belum mendatangkan al-haq. Kalau al-haq sudah datang, batil pasti binasa. Atau dalam ayat ini jelas fi'atung tuqatilu fi sabilillah. Bisa menang itu kalau orang Islamnya sudah berjihad fi sabilillah. Hari orang jihad fi sabilillah, ya sok we ngaca. Untuk ukuran yang level minimal saja, level masjid, sudahkah kita berkorban untuk masjid atau masjid dikorbankan wae? Itu kan menunjukkan nanti barisan kan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan. Jadi bukti bahwa orang jihad fisabilillah itu soffan, berbaris. Yang level atasnya, yang aktif di Persis, yang aktif di Muhammadiyah, yang aktif di NU, nggak sopan aja. Tuqatilu fisabilillah, betul berjuang, berjihad, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, tenaga, semua fisabilillah, atau masih kenen loba nu ngaradon hirup fisabilillah, susah tuh dah. Dan saya dari sejak awal sudah menyatakan sangat tidak setuju ayat ini kemudian dipelintir kemarin dalam Pilpres. Pada ayat di bawah, ya. Jadi satu kubu itu tuqatilu fi sabilillah. Nah, kubu Bapak Jokowi lah sebut wa ukhra kafirah, kan sampai dijadikan puisi. Lebay. Ya. Kenapa? Saya sudah bilang kan dari dulu. Yang dibela, yang dipilih sebagian umat Islam nulawan Bapak Jokowi tidak jauh beda. Mana enak tinggali? Jauh beda. Ya. Jadi betul tuqatilu fisabilillah atau memanfaatkan suara umat Islam. Jadi lamun misalkan kalah bukan salah ayatna, salah make ayatna. Ya. Ini kita belum tuqatilu fisabilillah lalu kemudian mengklaim sudah tuqatilu fisabilillah. Nah cenah eleh umat Islam dari itu gaya umat Islaman kiai deh. Ya. Kiai dilawan. Panina Facebook orang itu gara itu kan kiai dilawan, pasti menang kiai.
Nah ini jadi jangan terlalu serampangannya atau orang menempatkan saudara-saudara kita dari Nahdiyin kamari ada kubu kafir maka ayat pan teu meunang ya ngafirkeun ini harus jadi pembelajaran lah. Jangan sentimen politik kita kemudian pakai ayat-ayat yang sudah jelas ya kubu Islam kubu kafirnya jadi lebay, jadinya kan mengkafirkan saudara-saudara kita ya. Ini jadi semuanya kembali pada karena kitanya sendiri belum tuqatilu fi sabilillah. Sok lihat perang Badar, nyawa, tenaga, harta ya sudah tidak memperhatikan diri dan keluarga, pokoknya Islam menang biar mati biar apapun siap ya. Atau secara teori ini 300 itu 1000. Lionel Messi we jeung Ronaldo tiluan ngalawan 11 moal menang ya secara teori. Komo ini umat Islam yang belum terlatih perang. Ari orang kafir geus terlatih perang, ira latihan perang Badar umat Islam belum ada latihannya. Jadi secara logika mah sarua jeung bunuh diri umat Islam di perang Badar itu. Makanya sampai Nabi SAW istighotsah, in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad ba'du. Kalau engkau membinasakan pasukan kaum muslimin yang segini, kamu nanti tidak akan ada yang menyembah lagi sesudahnya. Saking betul-betul Nabi berdoa dengan keras ingin perang Badar menang, dan betul kemudian menang. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir juga menuliskan satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang cukup keras yang mengingatkan kita semua. Diriwayatkan dari ibunya Abdullah bin Abbas. Ini ketika di Makkah, ibu Abdullah bin Abbas itu istrinya Abbas sudah muslim, cuma tidak ikut hijrah karena la yastati'una hilata. Kemarin dibahas di kajian online ya. Tidak mampu untuk hijrah. Bainama nahnu bi Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail fanada hal ballaghtu Allahumma hal ballaghtu Allahumma hal ballaghtu sampai 3 kali. Malam-malam Rasulullah berdiri lalu menyeru, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Sampai Umar bin Khattab berdiri, na'am, sudah Rasul, sudah. Bayangkan Rasul yang berdakwah berat tapi temenang-menang gitu. Selalu dijajah, selalu ditindas ya. Dan penindasan Rasul di Makkah tidak pernah kita alami ya, termasuk saya pribadi. Kemudian esok harinya Nabi SAW bersabda, la yadharannal Islam hatta yuraddal kufru ila mawatinihi. Pasti akan menang Islam sehingga kafir kembali kepada tempat-tempatnya semula. Wala tahudunnal bihar bil Islam. Kalian akan menyeberangi lautan dengan membawa Islam. Wala ya'tiyanna 'alan nas zamanun yata'allamuna al-Qur'an wa yuqri'una. Dan akan datang pada manusia satu zaman di mana mereka mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi tsumma yaqulun, mereka kemudian berkata, qad qara'na wa 'allamna, kami sudah membacanya, kami sudah mengajarkannya. Faman hadzal ladzi huwa khairun minna, siapa lagi yang lebih baik daripada kami? Fahal fi ulaika min khair, apakah ada di orang lain yang lebih baik? Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman ulaik, siapa mereka? Rasul menjawab, ulaika minkum wa ulaika hum waqudun nar. Mereka bagian dari kalian, tapi mereka penghuni neraka.
Jadi Rasul di satu sisi menjelaskan aspek positif di mana Islam sudah menyebar rata dan itu akan terjadi, tapi di sisi lain ada dalam hadis lain disebut dakhon, noda, ya, kabut. Apa dakhona teh kan du'atun ala abwabi jahannam. Dai teh lain ngajak deui kana surga, tapi dai teh terang-terangan ngajak kana neraka, ya. Ulama-ulama cendekiawan muslim mereka nggak ragu lagi ngajak ke neraka. Atau di sini banyak manusia mempelajari Quran, mengajarkan Quran, lalu mereka merasa lebih baik, paling baik, tapi mereka menjadi penghuni neraka. Siapa? Orientalis ayeuna wujudna ya. Cendekiawan muslim yang jadi budak-budak orientalis. Mereka mempelajari Quran, mereka mengajarkan Quran, mengajarkan studi Islam dari Quran, dan mereka merasa paling baik. Ulama-ulama kemudian direndahkan. Imam Syafi'i itu kan ulama zaman dulu, Imam Ahmad itu ulama zaman dulu. Mereka merasa paling baik. Kata Allah, mereka bagian dari kalian, tapi mereka penghuni, kata Nabi, mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalau Imam Ibnu Katsir kemarin mengaitkannya kan dengan ayat muhkam mutasyabihat. Itu dikaitkannya ke Mu'tazilah, ke Khawarij, aliran-aliran sesat. Jadi semakin banyak Islam mayoritas, semakin banyak kelompok sesat. Hati-hati. Jadi yang dimaksud ulaika hum waqudun nar itu adalah orang-orang Islam yang kemudian jadi benalu di dalam Islam. Nah ini yang akan selalu menjadi noda, ya. Umat Islam mual berbaris rapih selama masih banyak noda ini. PR orang, kita jangan masuk bagian mereka dan juga harus masih memerangi mereka. Kalau dalam konteks kita ada LDI, kecuali punya bener ayeuna geus tobatnya, walau alam. Aya Syiah, mereka mengajarkan Quran, belajar Quran, ya, Ahmadiyah. Atau dalam konteks yang lebih kecil, teu mustahil kita, ya, naudzubillah min dzalik, belajar Quran, mengajarkan Quran, lalu merasa paling baik, tapi amalnya justru jauh dari kebaikan. Lalu mudah menghina orang lain, ya, sumpah serapah, ngabidahkeun, ngamusyrikeun, kabatur, bari diri sorangan oge can sampurna lomokot dosa. Nah ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kalau dikaitkan dengan kajian sebelumnya. Hati-hati menghadapi ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Banyak yang tergelincir akibat salah memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau dikaitkan lebih jauh, hati-hati dalam mengkaji ayat-ayat seputar Yesus. Banyak orang yang kemudian tergelincir jadi murtad gara-gara salah memahami ayat-ayat seputar Yesus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.